Halo, selamat sore semuanya. Saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan founder dari Finansialku.com. Kembali lagi di Danamon Financial Friday. Kali ini kita akan membahas perhitungan untuk dana pensiun. Mungkin ada sebagian orang bertanya, kenapa Anda disarankan mulai menyiapkan dana pensiun dari sekarang? Padahal Anda saat ini baru berusia 35 tahun. Atau bahkan lebih muda? Jawabannya adalah karena masa produktif seseorang itu ada batasnya. Berdasarkan aturan pemerintah, usia pensiun seorang pekerja itu per tahun 2019 di umur 57 tahun dan akan bertambah naik 1 tahun setiap 3 tahunnya hingga maksimal 65 tahun. Di sisi lain, perhitungan dari BPS, angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu rata-rata 71,3 tahun. Dalam pandangan perencana keuangan, berumur panjang itu merupakan suatu risiko karena Anda perlu menyiapkan biaya hidup yang lebih panjang. Misalkan, saat ini Anda berusia 35 tahun dan berencana bekerja sampai usia 60 tahun. Dan setelahnya ingin pensiun. Berarti Anda mempunyai waktu 25 tahun untuk menyiapkan dan mengumpulkan dana kebutuhan pensiun. Langkah berikutnya adalah mulai berhitung kebutuhan dana pensiun. Mulailah dari hitung berapa biaya hidup bulanan Anda di masa sekarang. Kemudian hitung juga kebutuhan tahunan. Misal, biaya liburan setahun sekali. Contoh, biaya hidup per bulan di tahun 2021 sebesar 4 juta rupiah. Berarti setahunnya 48 juta rupiah. Kemudian ditambah biaya liburan 12 juta rupiah. Berarti jika ditotal kebutuhan biaya hidup setahun menjadi 60 juta rupiah. Dari biaya hidup saat ini ditambah dengan asumsi inflasi tahunan 5% dan rencana pensiun di tahun 2046 atau 25 tahun lagi, maka kita bisa berhitung perkiraan kebutuhan uangnya di masa mendatang. Berangkat dari perhitungan tadi berarti kebutuhan biaya hidup setahun di 2046 sebesar 203,2 juta rupiah. Kalau total biaya hidup untuk 15 tahun setelah pensiun atau sampai tahun 2061 itu totalnya sekitar 4,8 miliar rupiah. Angka ini yang nantinya akan menjadi target kita dalam berinvestasi. Sebaliknya, jika Anda seorang karyawan di perusahaan swasta atau pegawai negeri sipil, biasanya difasilitasi tabungan dana pensiun seperti program jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin dari dana pensiun lembaga keuangan. Jika memang Anda memiliki salah satu tabungan pensiun yang tadi disebutkan, tentu itu lebih baik karena nantinya total kebutuhan dana kita tinggal dikurangi dari hasil investasi yang diperoleh dari CHT BPJS Ketenagakerjaan atau DPLK. Sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara mencapai target dana tersebut. Jika berbicara target jangka panjang seperti dana pensiun, maka produk investasi yang dipilih adalah yang agresif dan berisiko tinggi. Contohnya, bisa reksadana saham atau bisa juga investasi di properti. Jika Anda mulai berinvestasi sebesar 3,6 juta rupiah per bulan, mulai dari sekarang, di instrumen investasi yang memberikan return 10% per tahun, maka 25 tahun lagi atau di tahun 2046 saat Anda mulai pensiun, hasil investasinya menjadi 4,81 miliar rupiah. Sedangkan jika Anda berinvestasi di produk yang memberikan hasil return 15% per tahun, Anda cukup berinvestasi sebesar 1,5 juta rupiah per bulannya. Satu hal lagi, saat pensiun nanti karena kita sudah semakin tua,
Ada baiknya kita juga memiliki asuransi kesehatan agar tidak mengorbankan dana pensiun yang tadi kita kumpulkan dan tidak memberatkan anak atau pihak keluarga yang lain. Kebutuhan asuransi ini pun bisa juga Anda dapatkan di Bank Danamon. 2 di antaranya yaitu proteksi Prima Medica yang memberikan Anda jaminan kesehatan dan juga melindungi pendapatan Anda, dan proteksi Prima Emas Plus yang memberikan Anda kendali untuk menentukan sendiri besaran nominal dana pensiun Anda mulai dari 25 hingga 60 tahun. Melihat gambaran perhitungan dana pensiun tadi, jadi sudah terbayangkan betapa pentingnya dana pensiun ini. Karena persiapan dana pensiun ini waktunya sangat panjang sekali, jangan lupa untuk selalu mereview hasil investasinya. Minimal setahun sekali. Demikian episode kali ini bersama saya, Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan founder dari Finansialku.com. Bagaimana persiapan dana pensiun Anda? Atau ada masalah apa dalam mengumpulkan dana pensiun? Silakan tulis cerita dan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya di YouTube channel Danamon Financial Friday. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.